gawe teh ratong kok arep kae sabar biasa lewok loro sih. Sampai aku malah bingung ora nyambung. Lepas wayang kuyon malah. Heeh. Kayak lomba pas awan sih eta. Ya kok siji. Ih, malah siji. Ya ora bakal maneh liyane iki. Lain dari Ya, siji. orang lain dari kakek barang sih orang kata-kata yang Berarti kok siji. Cukup betul. Dia tetep siji kok. Kabeh kok gentenan gentenan. lagi budget kene Ya wes sak. Los iki los semua. Natural, apa udut. Ya. Etoke assalamualaikum. nu sinu dari sini kita akui kapan Oh, ini kan atas tapo iki. iki tapo, Kak. stop lo Assalamualaikum iki karo dongeng karo nyantai karo nyatane nang orang. Hah? anak bandar lu bandar kan Ora apa-apa men. Ngedung anak iki nana. kasih perekam suara Angel ngedite. positif masih gampang Yo wis tak jejel. positif masih gampang Ya kan? Anggo HP barang. Anggo kan kenapa ora kenal. akhirnya kan nama kan kayak caca Wis tak loro anu. Mi. gampang jadi nenek bareng ini jadi bar bela di mana Ora usah. oh nang sana nyara orang di beberapa ternyata ini los aku ternyata lah aku pas tahun ini kan wis mulai dhisik jangan kedua dimulai Kok sapa ora men? ojo Angel. dua Paham. natural Jadi rekamnya kepriye? perekam suara Ini oh, Android orang Android lagi tak dulu. lah kayak sini Iki kakek No. bulu-bulu. no Anak lanang, anak kayak wadon. headsetnya orang digital itu mic video Kuwi madhepe ora mudeng. Ku tak ditakoni. magister ya Apa nih? Lah, lagi ngomong karo kae. Wis tak pecet. Engko ora pas karo nang ana pahang. pas Lah yo kok dipas-pasaken sih? Heeh, Bang. gampang beri yang ini ngepasnya gampang sih tes pas iki wis jam Iki tak pas kan. Iki jenenge podcast 2023 Om. siap Nah, apa? Lah iya, sing penting kan wis assalamualaikum. assalamualaikum itu sebagai permisi ini podcast Jawa Indonesia Campuran. bahasa Argentina Wis pokoknya campuran. oke Ya, juga nang ngene sopane pating berolong pahau. Ora kan iki sih. ya sing penting ana sofane nya nang ora di sofa sih Lah iki gores. ya sing penting ana yang digorisi Kere dong apa maning. Usah cerita wis. iya Yo arep takon bae. Ki ku mungkin gurung ana sing ngerti yo. Dadi kayak kiri-kiri sampean bahasa Indonesia supaya sampur Oh, wis. Jawanya terlalu ya Wis, aku bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Penontonnya kan Sabang sampai Merauke Oh, nak luar negeri lah. ya iya Zimbabwe Lazy kelalen. Sedikit tanya-tanya Om Irul. Yang mau saya bahas itu awal mula Om Irul mempunyai ide membuat kantor Explore Pak, Explore. Explore sekarang sebenarnya kan oh padha wae. Heeh. Ana sing ngomong oh kan ana sing ngomong oh. Nek Jawa Oh. oh. Nek Jawa Oh. Nah. Awal mula tercetus ide punya kantor Explore. Gimana? Sebenarnya nekat. Jadi nekatnya itu kalau zaman dulu nongkrong di bengkel itu slogannya itu ABC Ji. Apa itu? Ati karep bondo cupet. Jadi dengan segala kecupetan bondo ya. Jadi dengan minimnya harta yang dipunya,
tapi semangat ingin punya itu besar. Nekat dengan bahan kantor tua, sudah kita bahas sebelumnya juga ya. Iya. Kantornya speknya 110 PS. 2007 itu pertama, RPM-nya nggak ada, power steering nggak ada, baknya nggak ada. Brudol pokoknya. Wheel-dop aja nggak ada, spion tapi ada. Ada. Spion susah kalau nggak ada spion. Sharing sama Pak Eko Riset Putra. Kepingin bikin truk yang beda. Jadi apa ya? Kalau zaman sekarang itu kan katanya kan anti mainstream Pak ya? Iya. Anti mainstream. Jadi pengen sesuatu yang beda. Born to be different. Truk yang berani tampil beda. Iya. Nah kan. Nah akhirnya tercetus apa ya yang beda itu yang kalau nggak ada baknya. Kalau kontes yang nggak pakai bak, udah banyak ada sering lah yang kopdar apakah. Tapi kan masih sasisnya pakai standar. Pengamannya juga pengaman truk yang ada baknya. Cuman pas kontes nggak dipakai bak. Nah terus tercetus lah. Akhirnya kan scroll di YouTube, di IG itu ketemu truk yang buat balap di Kopa. Nah terus sharing sama Pak Eko, bikin kayak gini Pak, gimana? Kita nggak usah pakai bak. Terus dipikir-pikir, jadi kan yang konseptornya itu kan Pak Eko dan tim ya. Nah akhirnya oke, kalau kayak gini budget mungkin segini. Itu saya belum nyiapin budget sih, budget yang buat modifnya. Jadi Pak Eko ya wes Om, yang penting digarap. Kebetulan kan mungkin material udah ada ya di Pak Eko kan, bahan-bahannya loh, besi apa, terus nego ke yang supply cat. Oh ternyata oke, bisa dapat cat kan, lumayan kan. Nah akhirnya ya wes, akhirnya tercetus ide fix dibikin yang model Canter Explorer tanpa bak, dengan segala kontroversial pendukung saya ya di YouTube ya. Kok orang muatan? Nggak buat muat aja kan, harapan dari pendukung itu kan saya beli truk itu kebanyakan dari komentar itu kan buat muat cabai gitu loh. Pesan itu biar saya kayak Randy Andika gitu loh. Nggak bisa teman-teman. Jadi kita itu kadang-kadang nggak bisa disamakan. Jadi walaupun saya bareng Kaji Buhari, sopir lintas sampai luar negeri, saya bareng Randy Andika, sopir sapi dari Madura Jakarta. Nyodrek, saya banyak ketemu sopir-sopir. Tapi nggak mesti saya harus sama dengan apa yang saya bareng gitu kan, dengan teman-teman saya seperti itu. Nah akhirnya lahirlah konsep Canter Explorer dengan konsep jaroni. Jarang ono sing gawe nih. Soalnya jarang ono sing senengi, nyenengi. Jadi jarang ada yang menyukai. Nah itu akhirnya tercipta seperti itu. Dan harapannya kalau memang dalam waktu dekat belum jadi dibeli Pak Dokter, karena sudah ada yang melirik, sudah ada yang menawar. Kalau tidak jadi ya mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan lagi dengan supply dukungan dari sponsor Ji. Itu kembali karena ABC, arti karena bodoh cepat. Jadi harapan untuk dapat sponsor itu sangat saya harapkan teman-teman. Nah ini kalau buka-buka masalah kira-kira sudah berapa budget yang dikeluarin untuk memodifikasi si Canter Explorer ini Om? Nah kalau hitung-hitungan persis agak susah Ji. Ya cuman gambaran tok lah sing kelihatan mata. Karena kan mepil ya. Mepil terus sebagian tenaga, misal tenaga saya ya. Saya kan juga ikut di situ, ibaratnya ikut membantu ngerjain apa, ikut wirawiri mengambil cari barang, itu kan tenaga saya nggak dihitung. Ya itu memang nggak usah dihitung kalau itu. Ya mungkin kalau dihitung dari material, tenaga kerja, terus belanja itu untuk yang spek pertama itu mungkin di sekitar habisnya 125. Itu baru untuk modifikasinya saja. Ya sudah termasuk misal kayak dulu beli turbo, beli ban, velg itu. Bukan sama truknya kan 100 sasisnya bukan. Jadi sasisnya sendiri kan beli 108 juta kalau nggak salah. Iya Dim ya. 107,5. Calonnya Dimas. Nah, maklar biasa sama admin kurang ajar ya ini. Jadi ada calonnya Dimas, admin saya sendiri yang memang itu cari itu yang nemu kantor bahan Canter Explorer itu Dimas aslinya yang nemu.
di postingan itu Ah. Dimas yang nemu, kita pantau bareng di sana, termasuk Dimas yang ngontrol karena basicnya Dimas sendiri saya promosikan di sini ya, boleh Iya. ya. Itu sebenarnya maklar kendaraan. Positif. Nah, dari bapaknya itu spesialis tapi elf travel ya Dim ya. Nah, kalau spesialisnya elf travel, Jadi tetap nemu aja barangnya. nemu barang. Lah terus waktu pas punya ide mau mencetuskan Canter Explore ini ya, jangankan untuk yang itu, saya sempat dengar-dengar malah yang ngomong itu kayak yang ngomong itu malah Preti Om. Nah, Istri saya sendiri itu dulu pernah dicurhatin sama tante ya, alah bro, wes YouTube ngetar ngulur ngalor ngidul, tapi orang oleh duit. Nah itu saya sempat iki bujure Om Irul apa kan gitu ya, tak liatin apa, oh iya bilangin aja suruh sabar. Itu kan gampangannya awal berarti sedikit ada kontroversi sama tante, terus apalagi pas pencetusan si Canter Explore ini sempet ada kontroversi lagi nggak ada pastinya kan sama Onti itu ada nggak? jadi kan selaku bendahara itu kan istri saya. Iya bendahara pusat. Bendahara pusatnya itu kan ketok palunya itu sebenarnya di istri. Tapi akhirnya saya hanya meyakinkan Iya. bahwa ini mudah-mudahan jadi konsep yang terbaik untuk saya dan Iya. istri. Ah. Dengan segala resiko, truk sudah kita potong sasis, sudah kita coak-coak, sudah dimajukan. Kalau nyintarin lagi juga ragat, udah cacat. Positif. Cacat dalam artian kalau dirubah ke standar. Ah. Tapi kalau dikembangin lagi untuk konsep yang lebih bagus, masih banyak peluang. Jadi kita nggak ada batasan. Kita melihat apa ya, kayak modifikasi di luar negeri, itu kan mereka anti mainstream. Sampai kalau di negara Gajah Putih, Thailand lah kita terdekat ya, belum bicara ke Eropa, Amerika yang sana aja teknologinya itu udah nggak ada batas mungkin ya. Nah, di sana juga sampai traktor ke sawah aja kan dimodif. Iya. Yaitu apa ya? Kalau memang ada rezeki yang turun ke saya ataupun ada sponsor yang mau hinggap ke saya dan Pasti. truknya bersama Irzat Putra, ya kita siap kembangin lagi Ji. Siap saya itu mencurahkan tenaga pikiran untuk ngembangin konsep yang memang istilahnya itu anti mainstream. Berarti awal mulanya sempat gendeng cewek karo Onti. Iyalah, tetap pasti. jenenge Wong wadon ya. wong wadon iki mesti berhitungan sih. Berarti kan lagi nek sakmen iki ibaratnya modif kalau ini jujur aja sampai motor itu Onti sekarang nggak punya Ji. Iya. Motornya nggak punya benar loh Ji. Dulu ada motor matic-matic itu sampai dijual masuk ke modif itu Ji. Ya beriman Jadi- karena seneng ya. Jadi kadang-kadang pas waktu momen tertentu itu kalau dia mau ke pasar, kadang kan aku punya burung, duwe manuk ya, mau tak titipin jangkrik itu, nanti yang dibahas itu, lu kira anak motor, masa nang pasar jedak tok, kita ke pasar deket harus bawa mobil gitu loh, ya kita belum bisa beli motor guys, jadi ada motorku satu, itu motor Ultraman, motor unik. Jadi personalnya itu nggak ada, ya kan? Jadi apa ya? Nggak mau dia naik, jadi tak tompaki dewek, numpes tak showroom dewek, kan kayak gue. Nah itu kadang-kadang yang sempat kadang-kadang iya ya. Tapi di sisi lain intinya kita setelah berjalannya waktu kita kontes, alhamdulillah dari awal Bandung Auto Fest diskualifikasi kan, justru menurut saya itu menjadi berkah sih. Jadi kita di situ momen lahirnya Canter Explore di publik, keluar dari Irzat Putra Karoseri itu kan pertama kali ke Bandung Auto Fest diskualifikasi, dan ternyata memang di YouTube sendiri penonton terbanyak di Bandung Auto Fest saat itu justru lari ke Canter Explore. Iya. Jadi simpatik bagaimana kita bekerja siang malam bersama tim Irzat Putra Karoseri sampai lembur sampai jam 3, termasuk Dimas juga ikut yang notabene ini masih sekolah. Ya di situ akhirnya Onti pun nungguin aku di karoseri, kadang juga kalau pas nggak ikut akhirnya kan nunggu di rumah itu loh, akhirnya merasakan bahwa ini itu proses. Iya. Kalau kita hanya ingat-ingat ya sayang ya uangnya kita orang nggak punya, tapi uang segitu dihambur-hamburkan buat itu ya gelo. Tapi kalau dilihat kita proses ya, kita ini kita syukuri aja dengan apa yang ada. Kalau bisa dinaikin kita buat jalan-jalan ya kita pakai selain kontes, buat ke mana ya kita pakai, ke pasar juga pernah, buat beli jangkrik juga biasa kan, akhirnya kan ya udah disyukuri enak. Akhirnya terus oh iya
ternyata ini ya asik gitu loh. Walaupun kalau lihat tetangga punya truk bawa muatan dapat setoran ya kayaknya dia juga asik, tapi pada prinsipnya kan sebenarnya sawang sinawang. Sawang sinawang, Betul, betul. Saya belajar dari Kadi Buhari bahwa di dunia transportasi truk yang kayak gini, yang mungkin ada sampai kredit kan, positif kayak gini dengan resiko perbaikan ban dan lain-lain juga, akhirnya saya menyadari bahwa belum saatnya bagi saya. Bukan saya itu nggak mau punya truk yang buat muat, itu bukan, tapi belum saatnya. Belum saatnya. Ilmunya itu masih terlalu dangkal. Jadi mangan uyai ini lagi sidik kurang akeh. Ya karo ngombe bareng nana iki. Ngombe dong. Ya Pak, arep es kopi. Ono OB-ne. Asisten. Ada di sini tuh. Ada khusus podcast ada Podcast. Tenang aja, es kopi teh. Iki nek ngopot ya enake es nek nyong. Es, nek nyong enake teh. Teh. Es dong karo teh. Ben alami natural kan ora padhe lho. Ya wis. Itu ngombe itu ora padhe. Contohnya kan kayak udah di sekitaran merek tadi ora padhe. Ora padhe. Iki isine 16. 12. Yo gibigan soalnya. Iki gibigan. Iki akeh gulakane akeh, sangune akeh. Gibigan. Iki sangat. Asline sakit-sakit ngirit. Kali sakit-sakit ngirit. Esuk tekan cok. Oh tidak takon iki Om. Lah nek sing gibigan ki regane kecek pire. Oh wis ngerti. Larang tetep asline larang. Nek didong itu larang ketemune. Iki tambahi papat karo kuwi silarang iki. Pelayan wis gibigan paha. Marem ora entek Om. Ceritanya seperti itu. Kan lumayan sih. Lah nek kayak misalnya sekarang untuk Om Irul sendiri masih punya unek-unek, kan pernah curhat sama saya nih, kira-kira nek untuk dunia transportasi di bidang ekspedisi itu kayak apa, tapi kayak Om Irul sendiri itu masih punya unek-unek, aku tetap pengen punya truk yang untuk kerja. Ya pengen, tapi dengan tadi ya hati karir berat cepat, ya keinginan itu saya tahan sih. Jadi nggak mau nanti nekat, misal ada penghasilan, entah itu penghasilan dari YouTube, entah itu penghasilan dari sponsor, ataupun penghasilan dari Pak Eko Isat Putra, kan tak buat nekat buat DP, tapi saya belum siap mengelola. Ya tadi karena masih cetek ilmunya kan, ya sementara masih diangan-angan. Ya mudah-mudahan nanti waktunya punya gitu. Iya. Tapi bukan berarti dengan saya sudah istilahnya itu petitang-petinting gawe kantor ekspor neng kontes neng kopdar terus orang pingin duwe truk muat, bukan, karena menyadari aja belum waktunya gitu sih. Harus nekati pikir-pikir aja nekat. Betul pikir. Sedangkan seperti tadi motor aja nggak punya guys. Cara gambarnya wong gamblingnya berarti wis duwe gambaran set kan ngono sih. Betul. Aja marah-marah langsung gambling kan lopot. Betul. Nah, jadi kan untuk sekarang kalian yang sudah mengenal Kadi Buhari Malang Buana dari timur ke barat, selatan ke utara, itu kan ditanya dimulai di dunia truk sejak tahun berapa sih? 2008 Om. 2008 kan udah berapa tahun berarti 14 ya? 14 tahun. 14 tahun. Nah, ini teman-teman karena sekarang sudah saatnya bisa mengelola beberapa truk dan sekarang sudah membuka base camp merchandise. Base camp merchandise. Tapi saya yakin ini base camp merchandise ini kalau mau lebaran udah jadi distro. Amin. Jadi bukan ya sama sih ya penyebutan ya. Sekarang pun kalau mau disebut dikasih label distro bola juga bisa, kan nggak ada patokannya harus distro seperti apa. Iya, cuman karena memang teman-temannya itu kayak dunia gini, sopir-sopir ya cocoknya nyebutnya base camp. Betul, emang lebih cocoknya base camp sih. Jadi iki kayak tak buat misalnya ada temen yang kebetulan mau istirahat di Alas Roban, kadang kan kalau mampir ke rumah kan malu pakewo, karena kan kita Kadi Buhari saya juga berkeluarga terus di tengah kampung. Nah, kalau ada ini kan setidaknya mereka mau tidur, mau bangun siang, mau apa kan nggak malu karena nggak amor dengan keluarga saya. Betul. Gitu loh Om. Jadi unek-uneknya memang tak bikin. Kenapa sih kayak tak kasih warung kopi, terus tak kasih belakang tak seket ya. Jadi yang sini bisa buat
distro gampanganane ya yang belakang bisa buat base camp untuk istirahat teman-teman sopir yang mau istirahat. Kebetulan kan saya nyarinya juga yang agak pinggir dari keramaian kota ya. Kalau misalnya kita truk mau parkir 10, 12 atau los sebenarnya. Nggak ada yang ngaruh-ngaruh. Nah, nggak ada yang ngaruh-ngaruh gitu loh. Pagi-pagi juga enak sambil kayak lihat suasana jangkrik. Terus kadal. Kalau kadal di depan sini itu ada pohon nangka ya. Positif Pohon nangka itu kan kadang kadal itu kan wis sering akeh. Nah, Tunggal begini kayak tadi hujan kan kesannya lebih wah syahdu itu loh. Kalau makanya saya nggak nyari yang di daerah kota itu kan sopir itu kan udah jenuh ya tiap hari macet lewat kota. Makanya tak taruh di lokasi-lokasi yang agak mewah lah, mepet sawah, mepet kebun, tapi tetap untuk aksesnya enak. Karena di pinggir jalan raya. Kalau akses ini sebenarnya kan kalau ukuran tronton aja masih bisa masuk. Walaupun itu memang jalannya bukan jalan spek tronton, artinya kan kalau ada temen habis bongkar misal di pabrik kayu kan, ke sini itu bisa speknya. Jadi lebih enak. Jadi yang saya pertimbangkan itu tadinya gitu kalau aku nyari di daerah pasar ya kota-kota kan. Nanti kita mau parkir truk lebih dari 3 aja kan nggak enak Nggak enak, betul. Makanya saya di sini kayak misalnya Mirul mau parkir kayak gitu kan knalpot grung los. Nah datangnya sore-sore masih banyak orang kalapiri kan bisik di kuping atau gimana. Kalau di sini kan enak. Kita los mau malek sampai pagi nggak tidur sampai 2 hari juga tinggal badannya saja. Enaknya itu. Cuman sayangnya ini ontinya nggak mau ini diwawancara itu. Mintanya katanya nanti sendiri ya, berarti lebih enak nih malah leluasa gelegepan porah pun jawab. Nah, jadi biar alami sih. Kalau di sini ada paling aku disunduli gini loh. Jawab apa. Nanti biar alami aja. Nah, sendiri ya, nggak mau diwawancara sekarang ya. Betul. Berarti nanti malah lebih alami, lebih enak, lebih natural. Walaupun jawabnya gelegepan. Nah ini tadi kan udah ditanya Kaji Buhari, Pestakon. Awal mula kantor ekspor. Saiki berhubung kita ada di distronya Bola Store, saya juga mau tanya ini awal mula tercetus membuat distro sih. Kenapa? Mas, Pasarnya orang pasti gawe-gawe ya. Bisa rata-rata mulane. Bisa rata-rata. Udah kayak di Trans 7 ini. Yang bawain minum itu udah kayak di Trans 7 ya. Positif. Masalahnya wis tak di sket tak di setting. Tak sket berarti kan ruangan. Salah mirsa. Kepriye nakon apa maning gak malah nyoset diwawancara. Ya kan tetep ana sih wong podcastnya dari Caknan neng studio dari Caknan. Terus misal podcast karo Cak Percil, ya Cak Percil kadang-kadang takon dari Caknan kok. Kayak ngono. Ya ora. Salah milih tamu iki. Iya ora. Nah, ceritakan Ji. Jadi kenapa kok nggak bikin ekspedisi misal daerah sini itu kan sentra penghasil nangka, kelapa, pisang. Kenapa nggak bikin ekspedisi yang ngurusi bagian itu mungkin sih? Ini bikin gudang aja kan bisa ini masuk, terus itu bagian atap ditinggikan lagi, truk masuk, di sini ada kelapa, nangka kayak gitu, paket-paket kecil-kecil yang lain. Kecil gitu kan? Jadi awal mulanya itu gini kok aku punya unek-unek kenapa sih malah bikin distro ya? Kalau sebenarnya di awalnya itu nggak ke distro malah kayak ke base camp, kayak ke base camp. Tapi kan karena saya juga pernah jual merchandise Bolawok ya, jual merchandise Bolawok. Akhirnya kalau aku cuman bikin base camp nggak sambil gimana kan nanti ujung-ujungnya semua pengeluaran itu tak ambil dari mana untuk biaya yang A, B, C dan D kita ambil operasionalnya itu dari mana. Nah setelah saya mikir yang ke situ, mungkin kalau tak kasih warung kopi secara nggak langsung saya berarti kayak aku itu buka usaha warung memanfaatkan teman-teman, kan. Jadi, akhirnya aku tak sediakan gini tak bikin base camp, tapi aku sambil jual merchandise. Tak sambil jualan merchandise. Lah kalau aku cuman bikin base camp jualan merchandise kan kayak yang teman-teman daerah sini
aku pengen dolan lama nggak ke tempatnya Nejam, lama nggak ke tempatnya Bohari. Kalau aku hanya jualan merchandise kan teman-teman kan risih, betul. Nah aku kalau kesana mau beli merchandise itu kan harganya di atas 100.000 ya. Nggak mungkin yang sekali main terus beli terus gitu kan. Nah, seminggu mau main 2 kali, masa beli merchandise terus tak gitu kan. dikasih, tak buatin base camp, tak kasih merchandise yang awal mulanya ini cuma punya saya tok ya, cuma punya saya tok. Terus tak kasih kayak warung kopi. Jadi warung kopi itu sopir-sopir itu kan kadang kalau misalnya jaduman, cangkruan kan ngomongnya suka sekarepan ya. Betul. Terserah sendiri nih ngomong kayak los. kita di karoseri wis gampangnya ya. Los sih. Lah kadang mereka kan merasa risih, sing dodol kok ora koncone dhewe. Yang jualan bukan teman kita sendiri, kita mau ngapa-ngapain gak enak. Lah tak kasih gampanganane tempat lah. Walaupun lokasinya memang agak mewah ya, mepet sawah. Nah, di waktu aku berdiriin ruangan ini, terus aku jual merchandise-ku, lah ada teman-teman yang mereka juga kebetulan jualan merchandise ya. Jadi mereka itu ngomong, kalau aku nitip jualin merchandise-ku, kamu yang produksi, terus kamu yang jualin gimana Jam, gimana Ri, gimana Mbok gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi aku juga nggak bisa ditarget kayak gini nggak apa-apa. Soalnya kalau aku jual sendiri Jam, kadang aku masih kebentur nyopir, terus masih kebentur aku harus ngurusin truk nanti kalau udah pulang, aku masih mikir bayari karyawan, aku masih kayak gini. Jadi kadang yang lebih repotnya kan ada pembeli yang mintanya COD Nah itu yang paling susah ya, COD kita harus ke jalan raya nemuin gini. Sedangkan kalau kita sambil nyopir, itu juga pernah aku alami sih. Aku harus nyopir tapi ada orang yang, Mas aku pengen beli merchandise sampean. Balesi. Iya, harus balesi. Terus itu kira-kira kalau COD jalur Pantura gimana? Waduh Mas aku berangkat. Nah akhirnya dari sini aku punya, ya udah Mas nggak apa-apa. Nanti tak taruh di tempatku, aku bantu jualin, tapi aku nggak berani kira-kira setiap 1 hari atau 1 bulannya itu aku berapa, termasuk kayak punya Om Irul kan yang dulu pernah kayak gini kan kerepotan ya. Repot. Sampai sekarang Om Irul rekrut Dimas aja kan aku harus mikir membuat konten apa, ngameramen sendiri nggak ada, nanti masih mikir ngedit, otaknya kan blank Om. Oh iya betul, karena memang keterbatasan sini itu tampungannya itu terbatas ya. Cumplunge lho. Jadi cumplunge iki soalnya nek kudune isine cengkir ya cengkir bae, aja njaluk isi kopi. Jangankan yang itu ya, wong karet aja kadang masih terbatas sih, kalau diisi terus dia bisa meledak. Nah, dari situ aku punya unek-unek seperti itu ya wes, punya teman-teman yang misalnya mengalami kesulitan kalau mau COD, ada yang teman kayak dari daerah jalur selatan ya, rata-rata kan kalau sopir-sopir itu lewatnya kan jalur Pantura masa iya dari jalur selatan daerah kayak Kebumen mau ke jalur Pantura kan nggak mungkin. Nah jauh, jadi ya wes nggak apa-apa, tak buatin, nanti aku bantu buatin, aku bantu jualin. Yang penting kalau ada yang mau beli merchandise sampean tinggal ngomong aja COD di jalur Pantura Alas Roban jam berapapun, insya Allah saya siap nganterin. Yang penting jangan ke jalan tol. Betul. Karena aksesnya susah. Pernah aku COD itu jam 3:30 pagi Jadi Mas aku pengen merchandise ini lah, terus bisa minta alamatnya Mas, saya kirim. Kalau COD gimana, soalnya aku nanti malam mau lewat Alas Roban, itu janjian dari jam 11 malam nyampe jam 3:30 pagi. Nungguin ya? Iya aku tungguin, aku anterin ke jalur Pantura Alas Roban seperti itu Jadi kayak saya menjembatani. Nah, karena bisa nih saya kan cuma hanya menjadi jembatan ya. Menjembatani teman-teman yang aku pengen kayak gini tapi caranya gimana? Soalnya aku juga lokasi ini agak susah. Aku pengen kayak gini tapi aku nggak tahu metodenya gimana ya. Aku nggak mau ngasih tahu tapi aku pengennya sharing. Keluhanmu di mana? Nanti keluhanku kayak apa, kita sharing, ketemu jalan tengahnya, baru dilakuin jalan. Nah, akhirnya ada beberapa dari teman-teman yang jualan merchandise, sekitar 70 teman-teman yang punya merchandise lah. Nek ngomongnya ukur teluan sitik, main ketara sangar sih. Kita lebih-lebihkan dulu. Nah, iya ngomongnya 70 teman-teman itu nitip merchandise di sini. Walaupun aslinya paling cuman hanya
mentok 12. Masih 12 baru 12. Baru 12. Tapi kan nggak tahu nanti kalau misalnya 70 teman-teman yang pengen jualan merchandise di sini ya nggak apa-apa. Jadi terbuka ya. Saya memang bantulah kayak misalnya ada yang dari Aris Putra, dari Om Irul, dari Pantura Res, terus dari Manja, dari Rero, dan dari Cabe Lauk itu ada yang di sini dari Mr. Big. Karena kendalanya mereka ada yang nanti iya kalau hari ini aku laku mungkin aku bisa bayari karyawan ya. Lah kalau bisanya besok aku nggak laku nanti masa iya sih aku nggak ada karyawan tapi aku harus gaji sedangkan aku sendiri waktu ini sedang misalnya nggak ada stok otomatis kan kita masih nggak mungkin stok habis terus tak pecat dulu kamu ya. Nanti kalau udah jadi cetaknya masuk lagi ini kan nggak mungkin. Akhirnya di sini dititipin di sini ya wes nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya nanti kamu punya pesanan tinggal WA saja seperti itu loh Om. Aku menjembatani kayak teman-teman yang pengen jualan merchandise tapi ada suatu kendala. Walaupun aku sendiri juga punya kendala ya. Betul. Jadi kan aku nggak ngasih tahu caranya ini enggak. Misalnya ya udah kita cari solusinya enaknya gimana gitu loh. Nah itu ya. Jadi terjawab sudah tadi misi dan visinya dari Bola Store. Dan untuk nanti yang mau pesen ini merchandise resmi dari Bola Store, Sobat Explore. Jadi Sobat Explore sendiri kan memang apa ya kata-kata yang saya ucapkan untuk subscriber saya kayak gitu kan kita sebut kadang-kadang apa ya ada kayak supporter pendukung militan kalau militan itu kan ada. Nah ini ya teman-teman nanti untuk mau langsung di IG bisa sih ya. Bisa. Paling sering apa sih? Yang untuk paling sering itu TikTok biasanya live. TikTok live. Kalau nggak TikTok live ada yang biasanya kan ada yang enggak. Mas aku nggak bisa beli di ya, kadang HP-nya itu memang Android-nya apa aplikasinya enggak kadang kan karena alamatnya biasanya enggak sesuai atau valid. Enggak valid. Itu kadang ada yang di Shopee. Kalau yang di IG biasanya tak arahin ke WA. Aku tak kasih WA aku. Mas langsung WA aja sini. Cepet ya, fast response. Ya walaupun ada yang kemarin sempat dari beberapa subscribe Bola Wuk sendiri ya ada yang Mas ngapa sih kok nggak nyugar lagi, ngapa sih kok malah sama memilih jualan kopi sama jualan merchandise, terus nanti buat vlognya gimana, ininya gimana lah. Itu juga jadi PR Om sebenarnya. Dari sampai sekarang aku masih pusing nanti cara aku menyampaikan kayak yang biasanya penonton ini kangen dengan trip jalan-jalanku ya bawa muatan ke sana ke sini aku memang sedikit kayak bingung nanti nyari solusinya gimana. Sebenarnya ada ya, solusi itu pasti selalu ada karena apa namanya kata pepatah Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan dari umatnya. Nah itu kadang bisa aja ya. Jadi nanti kalau dari dulu selama bertahun-tahun ini kan Kaji Buhari yang bercerita di videonya, di kontennya kan. Nah sekarang kan waktu ini Kaji Buhari serius lagi merintis Bola Store ya. Nah, makanya tidak ada salahnya untuk teman-teman itu yang melintas. Kadang kan nggak punya channel ya, teman-teman udah pengalaman aku nggak bisa bikin video, nggak bisa bikin channel, solusinya juga kesini ceritakan di kontennya Bola memang gratis guys. Memang itu Om, jadi kayak kemarin ada temen yang sopir lokalan punya keluhan apa ini sini aja wis kamu tak podcast wawancara tak podcast ngomong podcastnya pokoknya podcast versi Bola iya yang ngobrol ngomong dongeng ora jelas wis pokoknya tapi ya kita sebut podcast biar orang itu mudah iya kalau konten itu kan banyak sih ya banyak. Ada yang film ada yang nanti apa kan kalau podcast itu identik kan dengan bacot ngobrol kopi nah orang genah nek pas genah yo bejane konten kuwi kayak kemarin kan sambil hujan-hujan Om ya kayak film India tau sih iya pokoknya susah seneng tetap hujan-hujanan kayak film India. Jadi kemarin itu kan ada ya udah tayang yang Mas Rakum terus teman dari Pati itu aku pengen mampir terus lah Mas sama ajak podcast gimana? Oke temanya apa ya? Temanya kayak keluh kesah sampean bahwa muatan yang khusus lokal dari Pati ke Pemalang, Pati ke nggak pernah keluar provinsi ya. Jadi keluhannya apa sih, terus plus minusnya di mana? Kayak dulu aku sendiri kan kadang mau jawab penonton yang Mas lebih enak
bahwa tahun berapa ini kalau nggak ada narasumber kan kangelan Betul. Nah, lihat kebetulan kalau sekarang aku sudah ada ruangan kayak untuk podcast ini gampang Ini sofanya aja ini impor ya guys. Impor ini. Bukan sembarangan ini. Ini kalau yang jualan itu nggak ada yang sudah kayak gini tuh nggak ada Ini bisa dilihat. Ini tisu aja ini dulu sisa dari pas Pangeran Charles waktu itu sih. Iya, pas kita ketemu makan gorengan sama pecel bareng-bareng gemplong di pertigaan Krowo itu Betul. Nah, jadi ini saya dikasih kenang-kenangan tisu sama Pangeran Charles waktu itu. Betul. Memang ini semuanya itu ekspor semua ya sebenarnya. Ini ekspor dari luar negeri. Jadi memang sengaja saya pesennya yang sudah belaret-belaret. Ini aja bantal ini dulu kenang-kenangan waktu Raja Salman ke Bali. Ya, ini memang dikasih akhirnya kan ditinggal di sini. Ini sangat istimewa sekali. Ini bahkan sampai sekarang jadi kesayangan si Lontong ini Ini kemarin saya jahit aja nggak boleh. Karena ini katanya nggak ada yang jual. Iya, betul. Untuk bantal yang sudah buat yang brolong, peloean kayak gini. Wah, ini katanya masalahnya kan kalau Lontong kadang itu suka ngiler ya. Jadi ini suka diodol-odol terus dilap-lapin seperti ini. Nanti kalau enggak pas kepecerit itu lagi. Kepecerit apa sih bahasa Indonesia ini? Dimasukin mencret. Bukan, nek mindset kan metu brot sih. Nek kepecerit sidik. Jadi patrit ini bisa buat lap. Kayak teman-teman gini kan. Pernah enggak waktu kayak nahan BAB, nahan pup terus keluar dengan sendirinya. Keluar dengan sendirinya tapi sedikit aja. Ya itu bahasa Jawa nih sini kepecerit, ada yang bahasa daerah yang makin ceperit gitu loh. Pokoknya bahasa daerah sini kepecerit yang itu pasti kalau orang kepecerit itu wajahnya itu udah kayak badak gitu. Tebal ininya tidak jelas. Tapi kalau diinget-inget pasti udah kayak pelawak. Pasti ketawa sendiri. Jadi semuanya ini terbaik impor. Ini kayu aja kemarin impor ini Ini kayu umurnya udah 500 tahun. Ini sebelum Masehi ya, Ji? Ini sebelum Masehi. Jadi ini kayu timbunan dari bawah tanah. Itu memang ditemukan oleh di bawah lapisan batu bara. Iya, ini sudah diketemukan oleh beberapa peneliti alam bawah sadar ya. Jadi WA saya kalau katanya ini ada kayu yang memang usianya sudah berabad-abad sebelum Masehi. Yang ini kayu itu mungkin kalau tak taruh di rumah saya itu di gubuk saya juga nggak mau ini bisa terbang sendiri kan? Iya. Maunya hanya di sini. Karena kodamnya udah di sini. Kodamnya itu di sini. Jadi kalau ini digeser-geser aja, ini kemarin kan sudah digeser ke sana keluar kota. Tapi balik lagi ke sini. Ini memang keistimewaan dari kayu terbang ini ya. Ini kadang bisa jadi salah satu senjata preti kalau lagi marah. Nah itu ini kodamnya lebih kuat kalau preti daripada saya. Bisa nyerang ini. Nah, ini bisa nyerang. Jadi ini pawangnya ini sebenarnya preti. Pawangnya ini sebenarnya preti. Seperti itu, Om. Balik lagi ke pembahasan yang agak serius. Ini tadi gampangnya cara kayak bahasa Inggrisnya mono guyon-guyon. Biar enggak sepaneng ya. Biar enggak sepaneng. Jadi yang barusan kayak kayu-kayu ini hanya iklan saja. Kalau misalnya mau yang pesan kayu kayak gini juga nggak apa-apa, boleh. Nanti saya bantu belikan ya. Karena yang buat juga teman saya sendiri, Remisa. Ada ini. Jadi dari UMKM sini pokoknya bisa dipesan seperti itu. Ini hanya sedikit iklan ya, bukan promosi tapi iklan. Iklan ini. Kalau kan nggak ada mereknya nggak apa-apa ini. Jadi loss. Jadi seperti itu. Nah, kita itu Ji, tadi belum Ji yang sopir itu kan kalau yang perjalanan mungkin sampai udah banyak cerita ya, dari mulai ongkosan, dari mulai simulasi kredit, dari kendala-kendala kalau misal pas ngantri nginep. Nah, kalau misalkan ini ya, suka penonton itu kayak di konten saya juga konten misteri yang di perjalanan itu sih. Oh iya. Nah, kira-kira kalau ada yang sopir sering, kadang orang itu kan memang kalau orang Jawa ya khususnya ya. Saya nanti nyebut Jawa nanti ada yang nggak pas. Ya saya lah banyak pilih yang dewe. Itu kadang memang ada suka tipikal orang itu kalau lanji. Lanji itu apa sih? Ya gampangan iki apa ya? Kalau lanji itu berarti wis kayak kebiasaan ngono. Kebiasaan. Jadi udah sering misal perjalanan ada horor-horor kayak gitu. Terus itu misal mau cerita di podcastnya sini bisa sih? Bisa. Pokoknya yang mau sharing tentang bercerita kisah perjalanannya, terus kayak jalan kemana menemuin hal apa, terus kayak susahnya aku pernah nginep di temanku itu dulu ada yang sampai nginep itu di
NTT itu sampai 3 minggu belum dapat muatan. Berarti 45 hari itu baru 1 trip. Nah itu misalnya nanti dikeluhkan kesahkan di sini kita sambil sharing ya, itu nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya kita mau berangkat ke daerah mana harus dihitung dulu kira-kira nanti kita kalau di sana ketemu kayak gini gimana, yang nggak boleh dimasukin daerah mana, yang daerah rawan ini mana, yang terus adatnya sana mungkin seperti apa itu nggak apa-apa. Kadang kita di sini misal maaf ya, misal kayak kaki kayak gini saat kita ngobrol santai dengan seumuran ya mungkin nggak masalah, tapi kan di daerah lain seperti itu udah terlalu penghinaan kan bisa aja. Jadi tetap istilahnya itu kalau mau masuk di daerah mana gitu yang mungkin ada punya cerita khusus itu bisa ceritakan di sini gitu kan. Bisa kalau misalnya muatannya berat lewat Alas Roban ya nanti tak taruh di pom penundan kayak teman saya yang dari Subang itu, muatanku berat mas, apa aku pengen ke Bolauk Store gitu kan, ke base camp Bolauk ya nggak apa-apa, saya jemput pakai sepeda motor ke pom penundan, nanti pulangnya saya anterin. Oh berarti ceritanya itu sampai itu sebenarnya ojek online ya, fasilitas gratis. Kalau bilang fasilitas itu artinya antar jemput gratis. Kayak bonus kalau pas motornya bensinnya habis terus bannya udah gundul ya paling mampir toko ban, mampir pom bensin ya paling bayar no. Ya nggak apa-apa Om. Jadi saya memang kepengin bukan pindah haluan ya, ini haluannya juga masih sama di truk sih, masih nyambung masih nyambung dengan truk. Jadi aku pengen kayak di sini tuh kadang ada beberapa kendala, misalnya teman mas aku tolong belikan filter solarku ngadat di daerah sini. Nah kalau aku posisinya lagi di luar kota, aku lagi nggak di rumah kan repot Om. Betul. Nah siapa tahu dengan saya adanya base camp, aku bisa standby sambil jualan kopi, terus sambil jualan merchandise, sambil ngomong anak kan, setidaknya ada teman-teman yang butuh bantuan. Kalau aku di sini ada yang nungguin, bisa tak tinggal kan, aku bisa ikut bantu. Kalau nggak bisa ditinggal kalian nungguin, tenang aja, bisa hubungin aku. Nah biasa. ada Om Irul, ada Lono, ada teman-teman kan, kontak-kontaknya enak ya. Kayak misalnya sampean mau tanya ada Uyah Krosok aja. Aku kalau sambil nyetir kan bingung Om. Betul. Tadi aja pagi saya bangun tidur di telepon Pak Eko. Kebetulan Pak Eko lagi gemar sapi. Om yang jual Uyah Krosok. Kalau di warung-warung kan paling hanya yang sekilo kecil. Tapi plastik. Mau skalanya itu yang kintalan lah ibaratnya kan gitu. Karena Kajibuari ini lokasinya memang dekat pasar, lebih dekat dari pasar daripada saya. Saya ucek-ucek harus mandi apa lama, kering aja. Akhirnya dapat info, tapi belum tahu infonya terus ke Pak Eko. Nggak tahu udah didatengin apa belum. Iya, jadi kan aku gampangannya langsung ke Limbungnya kan enak karena aku posisinya juga di rumah ya, nggak sambil jalan seperti itu. Nah ini karena memang podcastnya sudah lama, ngobrolnya kita sudah marem dan penonton sudah agak jenuh jenuh. Kita sambung podcastnya besok lagi Om. Betul. Biar pembahasannya nggak monoton. Jadi biar ganti baju juga, biar mandi, biar wangi, terus biar apa sih? Ya kelihatan fresh. Pembahasannya beda lagi. Misalnya Kak, kita adakan lagi nanti 2 minggu lagi setelah Om Irul ganti modif truk, gampangannya ya udah tayang di YouTube, tapi kan belum kenapa sih alasannya diceritain? Ya, karena di channel saya sendiri kan jarang cerita. Lebih kebanyakan menampilkan apa yang ada aja. Nah, kalau baru kan jarang cerita lah, nanti bisa saya undang lagi. Nanti Om, karena dolan sih. Jadi untuk penonton semua bisa langsung di kolom komentar aja tulis kira-kira pengen dibuatin podcast apa dari Kajibuari gitu. Sama siapa? Yang khususnya masih nyambung di truk dulu. Iya. Jangan suruh nanti Kajibuari tolong dong podcast sama Gisel kayak gitu. Susah. Jadi yang masih nyambung, yang kemungkinan misal sopir yang lintas ya udah yang kemungkinan masih aktif. Ya, yang masih aktif, yang lewat waktunya longgar ya. Mungkin bisa saya ajak ke sini untuk jadikan bintang tamu atau narasumber buat saya wawancara seperti itu. Dan untuk yang nggak harus di komentar
juga mau mendaftar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, misalnya langsung mau ke sini juga di deskripsi kan ada ya nomor WA yang bisa nomor WA saya yang bisa dihubungi. Mas, aku pengen mampir tapi Aku pengen cerita gitu. Pengen cerita. Udah ngebet banget Udah ngebet banget. Mau nanti ceritanya yang Dengan juragan, betul kan ya Mas gitu Om. Ya mau cerita bukan cerita Muatan, cerita asmara aja boleh. Asmara aja boleh. Misalnya kenapa sih kok cerita asmaranya aku sering nyopir tapi waktu pacaranku nggak ada. Silakan di sini. Ibaratnya ngene iki podcast tong sampah. Ya, betul. Tampungan dari cerita-cerita yang nggak penting. Ini gampangannya iki podcast tong sampah. Betul. Apa tabungan apa ki berbuka ya? Betul. Nanti untuk yang nonton ini pun kalau mau bully saya, mau bully Kak Jibori ya, di sini. dari podcast ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di video ini. Iya, di video ini. Jangan nanti komen mau bully saya tapi di video misal Kak Jibori besok podcast sama Mas Izil misalnya. Terus di videonya yang itu bulinya saya jangan. Di video ini kalau mau bully habis-habisan nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena memang untuk setiap kali bintang tamu dan saya yang mewawancara itu berarti sudah tanda tangan kontrak, masuk bully. Nah, masuk di tempat sampah memang karena ini konsepnya konsep tempat sampah. Lah bukti ini aja, ini bekas ya. Tadi turakan dari Pangeran Charles. Ini turakan dari Kairo ini dulu Om. Ini saya gotong sampai berenang itu melewati Samudra Hindia. Ini kayaknya dulu ini bekas nemu pas Fir'aun sama Nabi Musa itu. Iya. Ini memang nemunya itu di gurun pasir. Saya panggul dan khusus katanya ini boleh dibawa pulang tapi kamu harus berenang. Saya 40 hari, 40 minggu, 40 tahun itu berenang dari Mesir ke sini Om. Oh iya ya pantesan ini ya. Ini pantesan didudukin tuh agak-agak gimana gitu. Ini kalau dibongkar-bongkar dalamnya ada emasnya tapi jangan dibongkar sekarang. Jangan. Bongkarnya kalau udah video ini tembus 1 juta penonton mungkin kita bongkar isinya. Nah, isinya kita kasih emasnya kasih penonton. Emas. Ya, seperti itu ya. Kalau sudah tembus 1 juta ya. Enggak tahu itu emasnya cuma 0,1 gram atau nggak tahu. Kita kan nggak tahu karena belum. Tapi udah disensor ya Ji ya. Iya. Kisi-kisinya ini ada emasnya Mas, spesial untuk Bu Hari, spesial untuk nanti podcast. Bahkan kalau podcast kan saya khusus duduknya di sini Om. Harus ya. Karena ya karena saya posisinya kan tuan rumah, harus dikasih yang ini sudah jepot-jepot. Kalau ini pernya solot itu saya kontal ke atas jadi bukan tamunya, tapi saya yang kontal ke atas. Tuan rumahnya jadi kan kalau maunya kalau dicolokan strom ya udah biar ke saya sendiri. Jadi lebih menghargai tamu seperti itu. Oke, permisa daripada panjang lebar kita sudah hampir 30 jam ya kalau nggak salah dari kerja. 30 jam kita podcast. Ini dari pagi sampai sebenarnya ini tadi mulai podcast masih siang ya? Masih siang. Ini sudah siang lagi sampai malam lagi ya? Siang, pagi, tadi siang, sore ini sudah malam lagi. Sudah malam lagi. Udah berarti 30 berapa jam itu nggak terhitung. Nah, jadi untuk kita ambil intinya aja. Ambil intinya aja. Nanti kita podcast lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari penonton. Kira-kira pengen saya podcast dengan siapa, bahas apa, insya Allah saya tampilkan. Betul. Jadi nanti ada lagi bonusan sih nanti. Kalau misal mau beli merchandise, mau datang ke sini, terus misal mau beli merchandise ini, tapi aku mau beli, pas beli ada Onirul, bisa request, nggak apa-apa. Yang penting jangan request pas waktu mau beli merchandise di Pulau, mintanya yang didatengin Peter Pan. Nah itu nggak bisa. Makanya yang lumrah-lumrahnya aja. Pokoknya di sini beli kaos, bonus kopi, bonus curhat, tempat sampah. Ini siap jadi tampungan dan buangan semuanya. Oke, jadi salam dari saya Nijam Kinsyah atau Bu Hari. Saya Omirul Explore. Ya, kita bertemu lagi di episode berikutnya yang pasti dengan penampilan saya mungkin yang 1 atau 30 jam lagi saya sudah kelihatan lebih tampan ya, karena ini memang saya belum mandi ya, sudah berarti kira-kira 14 hari. 14 hari. 14,5 hari ya, 14,5 hari saya belum mandi. Jadi nanti saya mau mandi dulu biar bersih, biar tampan, biar semakin memesona. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Om Irul juga mohon maaf karena di sini kita hanya guyon, sharing guyon, namanya juga tempat sampah ya, di pinggir sawah, tempat sampah, bos pokoknya ini guyon. Ini untung aja nggak ada kodok yang lain ini. Biasanya yang suka mencolok itu bangkong Om. Iya, bangkong. Bangkong itu katak darat. Bangkongnya gede lagi. Itu nggak kira-kira bangkongnya gede, hidupnya di tengah kampung. Wah, sangat botak lagi bangkongnya ya. Jadi ini sangat pokoknya lang ini apa lek jadi Trokewirul anti mainstream. Tapi di sini bukan anti mainstream, malah suka mainstream kalau di sini ya. Tidak anti seperti itu. Oke.
Saya doakan semoga Remisa selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon pamit undur diri. Salam dari saya Neja Mginsyah. Saya Om Irul Explore. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ajo kamu lo. You make friends all along the way to break bread on another day. Always there to give you